kita ini kan ya dikasih tugas podcast ya sama Pak Imam. Oh iya, tugas PKN kan? Iya, apa sih kita materinya ini ya? Itu loh tentang klasifikasi lembaga peradilan. Iya, benar. Lembaga peradilan itu apa sih? Kebetulan banget nih, tadi gue baru ya baca-baca kan untuk jadi bahan kita lah gitu kan. Nah gue baca nih dari salah satu situs, gue lansir dari satuhukum.com nih. Jadi menurut mereka, lembaga peradilan itu adalah lembaga yang memeriksa, yang menjalankan proses untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Jadi ketika terjadi suatu pelanggaran hukum nih, si pelaku ini akan dihadapkan dengan ke depan pengadilan demi mempertahankan tegaknya hukum nasional. Nah, lu mau tahu nggak dasar-dasar hukum apa yang jadi dasar hukum lembaga peradilan? Apaan tuh? Apa aja sih? Lu benar-benar ada nggak? Iya. Nah, yaudah nih, gue kasih tahu nih. Yang udah pasti dong, Undang-Undang Dasar 1945. Oh iya. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu ada Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga terakhir Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Banyak juga ya. Banyak juga itu. Ya itu mah ngafalinnya kita yang gak usah dihafal lah, baca-baca lah itu. Iya, Sekedar tahu aja. Tahu aja. Ya, sudah tahu aja. Nah itu lembaga peradilan ada 3 kan ya? Iya. Nah itu. Setahu gue ya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sama Komisi Yudisial. Nah kalau Mahkamah Agung itu dia apa sih peradilan lembaga peradilan tertinggi yang menangani kasus-kasus yang dimintai oleh upaya hukum kasasi dari peradilan umum, agama, militer, sama tata usaha. Nah kalau Mahkamah Konstitusi itu dia itu lembaga peradilan tingkat pertama sama tingkat terakhir. Nah dia itu sifatnya udah final banget gitu. Oh dia bagian finishing lah bahasanya gitu ya. Iya, gitu. Yang ambil keputusan terakhir gitu ya. Nah, sama terakhir itu Komisi Yudisial. Nah, kalau Komisi Yudisial itu dia tuh punya wewenang untuk apa sih namanya? Dia mengangkat hakim agung gitu. Itu sih itu. Hakim agung untuk Mahkamah Agung. Ya, gitu. Terus tadi bilang tuh di bawah Mahkamah Agung ada apa tadi? Peradilan umum, agama, militer, sama tata usaha. Ya. Nah, ini gue jelasin satu ya. Oh, tahu nih. Kalau gitu gue belum baca banget tuh dari kemarin. Pengadilan umum tuh kayak peradilan yang mengurusi tentang keluarga negaraan, masalah-masalah itu lebih umum, sifatnya luas. Tapi ini biasanya buat rakyat, lebih ke arah. Jadi itu buat rakyat ya. Kalau kita ada masalah gitu ke peradilan umum. Iya, peradilan umum. Sehari-hari lah. Masalah sehari-hari kayak kecurian gitu lah. Terus kalau pengadilan agama itu kayak apa? Yang lebih ke arah sifat itu private, kayak tentang pernikahan, kayak perceraian, kayak berarti waktu gak kecil kan gitu ya. Berarti orang tua ke situ dong. iya, lu juga. Wah, sama kita, Bro. Gitu lah. Masa lalu biarin lah. Terus saya tadi kayak apa? Gila, Bro. Ya terus sama kayak harta, warisan, gitu lah dan lain-lain. Terus Itu masuk agama juga? Iya, agama juga itu. Terus kalau peradilan militer tadi ya, peradilan militer dibagi jadi 4. Buat tentara. Iya, tentara. Oh, gitu. Kayak tembak. Sebenarnya sih bukan buat militer tuh kayak tentara sama polisi juga. Dan polisi sama aparat-aparat yang termasuk dalam bidang itu lah. Angkatan bersenjata lah gitu ya. ya. Angkatan bersenjata itu. Jadi mereka tuh dibagi jadi 4, ada peradilan umum, peradilan militer, peradilan militer tinggi, peradilan militer utama, sama peradilan militer pertempuran. Gitu. Terus yang terakhir peradilan tata usaha itu lebih ke arah peradilan yang ngurusin tentang tata usaha kayak negara, kayak misalnya hakim yang disuap. Nah itu ke situ, gitu-gitu kayak tentang yang kayak penyuapan atau sifat-sifat tuh yang kayak apa? Korupsi berarti ya, ada keterkaitannya sama apa kayak badan negara gitu deh. Oh, yang ngurusin ya orang-orang di pemerintahan lah kalau ada kasus gitu ya. Bukan gitu. kasus kayak kita. Kalau bedanya kan tadi kan kalau peradilan umum ya, kan rakyat gitu ya. Kalau ini orang-orang di pemerintah gitu. Gitu. Ini udah khusus dari itu. Ini situ aja yang gue tahu. Cerita dikit dong tentang cerai, gimana cerai? Ada jangan dong. Udahlah, udah salah. Sorry. Emang gue pengen tahu aja gimana prosesnya tuh gimana, lu masih inget ya gitu? Apa lu masih kecil? Masih kecil. Ya gila masih 3 tahun, Bro. Itu berarti kayak ke pengadilan gitu ya? Iya. Pengadilan agama gitu. Terus kalau kita misalnya nih nggak sengaja nabrak orang, terus orang yang nggak terima itu kita masuk pengadilan apa tuh? Ntar itu bisa Umum kayak gitu, umum masih ya kan? Iya. Oh iya, mulai paham gue. Kayak misal bapak mak lu nih lagi ribut nih, terus kayak begitu gitu udah kayak mau cerita Agama kan? Agama. Tuh gitu. Sama kayak penistaan agama juga ya, berhubungan dengan agama lah gitu ya. Itu berarti agama.
cuman kalau pisan agama nih bisa masuk 2, bisa ke agama, enggak ke peradilan umum juga hitungannya. Karena semacam itu bisa dibuat agama sih sama aja. Bisa diduain lah sama mana. Nah, terus kalau misalnya nih, kan kita punya teman yang bapaknya ini ya banyak kendara ya. Yeah. Nah misalnya nih, kan mereka ribut nih berdua. Yeah. Nah terus bapaknya sama bapaknya ikutan gitu ribut. Nah itu misalnya ada yang sampai parah gitu, bentrok iya, gitu ya. bentrok gitu. Ih kayak yang kemarin, yang Apa? kasus Taruna. Emang nggak tahu. Aku nggak tahu yang di Monas itu ya kayak pengen di apa dilantik atau apa gitu lulusan itu. Saya nggak tahu sih pada. Aku nggak baca berita lu pada. Iya. Kebanyak di sambo ya. Ya cuma yang high doang. Sama ya itu udah kasusnya udah parah kalau itu. Ya itu setahu kalau kayak polisi TNI itu biasanya di peradilan militer tuh kayak cuman masalah kayak pencabutan hukum apa pencabutan jabatan atau enggak. Nanti sisanya mereka tuh diadilin di peradilan umum juga ujung-ujungnya. Gitu. Jadi itu ada 2 tahap lah. Kayak di militer tuh biasanya buat pencabutan jabatan mereka, kayak dijelasan mereka tuh dicabut atau tetap jadi anggota. Nah terus sisanya di peradilan umum kayak. Oh kalau udah dicabut langsung ke umum gitu. Iya, langsung diadilin. Itu peradilan itu cuma kayak 60 doang. Itu masih di militer atau enggak. Nah, tadi kan lu bilang dibagi 2 tuh, pengadilan militer biasa sama pengadilan militer tinggi. Tinggi itu berarti maksudnya yang untuk pangkatnya lebih tinggi gitu ya? Iya. Yang pangkatnya kira-kira mayor ke atas lah gitu ya. Oh, kalau di bawahnya baru pengadilan militer yang biasa. Iya. Ada ininya ya, tinggi. Serem juga. Makanya kita harus berusaha paling tinggi. Mau ngapain aja. Udah berarti kita udah mulai bahan nih ya untuk ngomongin ya ntar ya kalau ditanyain Pak Imam udah mulai sedikit tahu lah Iya, gitu. udah paham lah. Ada Pak Imam tapi kalau ngasih soal kan susah-susah Pak itu Pak. Iya Pak. Apalagi kita mau UAS lagi yang nih. kita bahas aja Pak. Iya. Gila gua kemarin juga nggak terima Cok. Sama gue juga. Ya Allah itu Aja sedih banget. karena Itu kita berdoa aja semoga Pak Imam tiba-tiba murah iya hati gitu. baik ngasih kita ya. Itu lah lagi sakit perut itu makanya mikir juga. Aduh. Kemana-mana. Nggak bisa ditahu ya gitu ya. Nggak itu ya. Emang berat sih. Nggak tapi emang sakit perut juga itu. Iya makanya lagi nggak enak. Jadi aduh. Ya. Waktu udah bilang masih banyak. Gue mah Curang. Balik lagi ke topik kenapa? Itu ngomongin kemana-mana gitu. Yang ngomong duluan nih. Yang tadi tuh, yang MK, lu bilang kan dia tuh peradilan tingkat pertama dan terakhir tuh. Putusannya bersifat final nih. Nah, gue nemu lagi nih di web gue nih. Apa? Ternyata MK ini juga nanganin kasus-kasus khusus seperti menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada yang memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. Ya udah UUD 1945 lah sama lah. Saya memutus pembubaran partai politik. Oh, partai politik berarti kalau ada masalah tuh dibubarin mah enggak berarti ya. Oh. Bisa kalau yang jangan deh. Jangan. Kita masih ikut politik lah ya. Kita masih di bawah masih umur ya, belajar. Jangan banyak. Iya. Itulah ntar disusahin kita nanya. Ntar kita masuk peradilan lagi. Gini. Ntar kita Oh iya, dapat. terus yang MK kemarin kan sempat ada kasus tuh Yang mana? pemilih itu curang. Akhirnya diadilnya di MK kan ya nggak Oh salah. iya, MK juga. Yang pemilu kemarin yang pas pemilihan Jokowi ya katanya curang, Nah, katanya dicurang. katanya Pak Jokowi ini curang. Yang katanya curang. Akhirnya diadil di MK, hasilnya pun ternyata tidak terbukti. Tetap senang sama Jokowi ya. Iya. Lu pilih siapa nih? Ya kita belum bisa milih ya bro. Iya, Lupa 19 tahun. Tahun depan bro kita milih. 2 tahun lagi bro kita ikut kita. Iya, dapat KTP tahun depan baru. Ingat ya bro, luber jur. Iya. Nggak boleh golput. Nah, kita harus nasionalis. Kita harus mikirin kepentingan bangsa kita ini di depan kita. Siap. Kita ntar jadi calon pemimpin masa depan ini. Kalau bukan dari kita siapa lagi tuh? Apalagi anak zaman sekarang ini kan banyak banget nih kelihatan nih, nggak mikirin masa depan banget gitu ya. Oke. Cabut. Asal banget nih. Iya. Yang penting hidup aja. Tapi kalau gue lihat juga sih sekolahnya cuy, banyak sekolah bagus sebenarnya. Tapi ya gitulah mungkin karena belum rata kali ya fasilitasnya gitu ya. Mungkin Indonesia ini kan juga luas gitu ya. Mungkin nggak mungkin juga Pak Nadiem satu-satu ngecek sekolah gitu kan. Ribet. Banyak banget. Nih Jawa Barat aja ada berapa kali ya? Nah, kalau misalkan ada kasus di sekolah gitu, kasus apa aja deh gitu. Berarti kita ke pengadilan umum juga nggak gitu? Iya. Oh, Umum itu. Umum. kasus umum berarti kayak gitu.
biasanya kalau sekolah kan biasanya kan apa langkah pertama biasanya meditasi dulu, nggak langsung dibawa ke pengadilan. Ya dicoba diselesaikan secara kekeluargaan lah gitu ya. Kalau emang udah parah banget baru gitu. Untung sekolah kita sih nggak ada. Kalau kita sih masih Nggak ada. baik-baik banget sih. Kalau semoga kedepannya nggak ada. Kita nih jaga-jaga adik-adik kita nih, jangan sampai mereka bawa kasus. Tapi di bawah umur sih nggak bisa dipidana sih ya. Iya sih. Tapi kalau Kecuali alumni mungkin udah kelas 12 kali ya kan udah. Nah, itu udah 17 tahun. biasanya. Kita kan kelas 11 masih Berarti 12 lah berarti. kita yang harus hati-hati. Bukan alumni doang. Nah, udahlah. Udahlah. Jam berapa ini? Aduh, emang gue udah nelpon nih cuy. Ya udah. Udah Udah kembali kan. Udahan dulu. Iyalah. Ini bahas ntar aja lagi. Ya, lanjut ntar aja ya. Iya. Sekarang belajar untuk pelanggan. Oke. Belajar bareng lah. Ya cuy ya, gue bagian ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati bro. Ayo, balik ya.